Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat suara Sidoarjo, sahabat saya yang ada di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, juga Mahardika Kabupaten Bondowoso, dan Ersal Nganjuk, juga Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, juga yang ada di RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang. Pagi hari ini di program Perspektif, saya nanti akan mengajak Anda untuk berbincang tentang pemimpin baru yang tahu apa yang ku mau. Oke, pagi ini via Zoom saya sudah tersambung bersama dengan Profesor Suparto Wijoyo, Cak Parto, biasanya Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Biasanya minta disapa Cak Parto. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kandhani kompresor kok. Iya ya. Aduh, nggak ya keceplosan tadi sedikit gitu ya. Iya, wong sudah enak-enak cacae loh ya. Cacakku. Apa kabar? Alhamdulillah, dan nanti kita sapa karena Prof. Badri Munir sekarang sedang aktivitas membaca maca koyoke ngono ya. Oh Jadi gitu ya. ada ini kan banyak ujian pagi. Jadi biasanya itu terus mungkin harus buka dulu email masuk dan tanda tangan. Jadi untuk sambil nunggu beliau kita juga ngobrol santai. Mbak Tika. Iya. Sehat toh hari-hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama, sejak pagi saya ini dan pekan-pekan ini sebenarnya akan banyak sahabat-sahabat kita, sahabat perspektif yang dipanggil oleh Allah, gitu ya, mendahului kita bersama dan yang sedang sakit. Baik, sejak pagi saya sudah komunikasi dengan para senior, para guru-guru saya, para guru besar baik di UNER, di ITS, dan sambung dengan guru-guru besar baik di UNESTA, di Brawijaya, yang kondisinya kita senantiasa saya harapkan dari sahabat perspektif kirim doa untuk kesehatan beliau-beliau, orang-orang yang amat saya cintai, saya kagumi sebagai guru-guru saya itu ya. Ya, Nah, insya Allah. kita juga berdoa semoga para almarhumah pekan-pekan ini dari sahabat-sahabat perspektif yang juga biasanya memantau perspektif tapi tidak pakai on air, tidak pakai langsung menyapa, tetapi beliau adalah orang yang setia dengan kita, tetapi profesinya juga beragam. Ada sastrawan-sastrawan besar nasional ya, yang kalau dulu itu ada Aku Cinta Indonesia, Aci, anak-anak yang tayang di televisi itu karya-karya beliau sebenarnya dulu. Jadi itu juga mendahului kita. Untuk itu saya minta sahabat perspektif juga kirim doa kepada beliau-beliau semuanya. Pokoknya ditujuno kabeh kanggo kesehatan seluruh bangsa Indonesia. Amin ya. Insya Allah mudah-mudahan kesehatan yang sebagai dasar ya Cak Parto untuk kita bisa menjalani aktivitas apapun, dasarnya ya harus sehat dulu gitu ya. Kalau sudah sehat, siaran, nekat gak iso ngisi perspektif itu ya. dia. Nah ini alhamdulillah, Ya. ini Prof. Badri Munir ini sudah gabung. Itu Ya. sudah alhamdulillah Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Profesor Badri. Ya. Masih mute, masih. Oh masih di mute ya. Oke, sambil menunggu kita ingin memperkenalkan dulu ya Cak Parto, Profesor Badri Munir Sukoco. Beliau ini adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana UNER gitu ya. Iya betul, beliau Baik. itu muda, orang muda, pemimpin muda, dan
Nah itu Prof, mic-nya masih tertutup itu, ya. Bentar, ya, Ya, ya. boleh di-on-kan Oke, dulu mikrofonnya. Itu masih ke mute kayaknya. ke mute ini Heeh. dari redaksi Dari mungkin ini. redaksi? Ya, coba dicek dari redaksi. Mm-mm. Yang di sana kayaknya sudah ya, di Profesor Nah, di sana di Badri Prof sudah kayaknya ya. Badri sudah. Mm-mm. Kalau yang di studio kali ya, coba. Ya, ini eh, lagi dicek nih. Heeh. Oh, ini. dari sana. Oh, Oh dari iya, Prof dari Prof Badri, Badri. Prof Badri. Heeh. Mic-nya dari Prof Badri yang masih terkunci. Iya. Oke. Ya, Ah, kita mau iya. bahas tentang pemimpin baru yang tahu apa yang ku mau ya, Cak ya. Nah, Gitu. Nanti kita. selalu ada filosofi di balik setiap tema yang kita bahas. Oh iya, itu coba mic-nya ini Boleh di ya, di kontak Mas Diding ya. atau dari pihak kami ini Iya dari kata Mas Diding dari sananya nih kita udah coba utak-atik yang di dari redaksi. Badri. Ah, Nah, sudah nyala. sudah bisa. Oh Wah, iya, alhamdulillah. Sudah di-unmute. Oke. Godaan Jumat pagi, Bro. Iya, gitu aja. Ternyata kalau sabar Mbak Tika, Oke. kalau sabar kita bisa ketemu semacam ini. Jadi Mm-mm. pertama saya ini nyapa seluruh sahabat perspektif dan ini pinter-pinternya redaksi. Pinter-pinternya juragane radio ini ya. Pinter-pinternya wong Iya. rencananya tema ini dibahas nanti 2 jam penuh oleh Pak Direktur bersama-sama dengan para pembicara dari Malaysia. Ternyata di DCI gak gelem kalah ya, gelem kalah ya, gak gelem kalah jaringan Suara radio. Sudarjo dan teman-teman dari LPPL nggak mau kalah, ya pasti LPPL dong. nggak mau kalah siaran sak Jawa Timur, Prof Badri gitu. Jadi dan seneng lagi apa nakale arek-arek iki. Biasanya nek ngundang Prof Badri ku larang rek. Ya, ya. Larang ngundange iku. Ini tapi sekarang dengan kerjasama dan beliau sodako hari Jumat, Mbak. Iya. Beliau ini sodako hari Jumat untuk itu apa? Dengan MOU. MOU-nya kita ditandatangani beliau sepertinya Januari aja, Prof ya. Oh, iya. Sebagai produk tahun baru 2021. Nah, MUE antara radio-radio dengan Sekolah Pasca Sarjana yang dikomandani oleh Prof Badri. Tulisan-tulisan internasionalnya Mbak Tika, kalau nyapa itu malah BM Sukoco. Oh Seingat saya gitu begitu. ya. Coba dicek aja tulisan-tulisan internasional. Akhirnya saya itu ingat BM dia. Terus beliau nyingkat itu saya setuju. Mulai hari ini saya akan panggil BM Sukoco itu kayaknya kita sosialisasi sebutan-sebutan internasional beliau di dunia internasional terkenalnya begitu. Ya. Iya. Nah, coba Mbak Tika explore ke beliau, tapi saya sudah pesen kok ini dengan Prof. Kenapa pesennya? Jangan dikeluarkan semua, Prof. Tipis saja. Saya udah pesen Tipis-tipis gitu ya. tipis-tipis karena nanti yang serius-serius itu sudah akan dibahas di sore nanti. Oke, baik. Iya, silakan Prof Badri. Ini sudah dibuka tadi sedikit oleh Cak Parto. Boleh dilanjutkan deh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat perspektif. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di acara Jumat yang berkah ini untuk membahas tentang ku tahu apa yang ku mau dari para pemimpin khususnya daerah gitu ya. Kalau dari sudut pandang ilmu manajemen memang pemimpin ini bisa menentukan keberhasilan antara 60 sampai 80% dari keberhasilan sebuah organisasi. Kalau kita mengacu pada teori upper echelon theory dari Hendrik and Mason, itu cukup jelas. Beliau menyampaikan 60-80% akan tergantung dari pemimpinnya, beserta anggota timnya, khususnya yang di top management tim ini. Nah, tentunya
meskipun punya pemimpin yang bagus, punya jiwa visioner, tapi kalau nggak didukung sama anggota tim dan followersnya juga tentunya tidak akan bisa berhasil gitu. Nah itu pandangan yang terbaru mungkin tahun 2000-an kita sudah mulai membahas tentang followership. Pentingnya leader juga membutuhkan dukungan dari follower, sehingga ada dua kutub yang saling melengkapi sebenarnya. Ada leadership teori, ada followership teori gitu. Nah, bagi para warga sebenarnya juga masuk dalam perspektif yang followership teori tadi gitu, bahwa followership itu dibutuhkan oleh para leader untuk mengeksekusi apa yang dijadikan visi bersama sebuah organisasi atau daerah gitu. Ya. Itu Mbak Tika. Nah, Prof. Mbak Tika, Jadi, sahabat perspektif ngrungokno kabeh lho iki. Itu dia. Jadi penasaran nih, berarti sebetulnya yang kalau mau jadi leadership itu apa dulu nih Prof yang harus disiapkan, program-program yang visioner itu tadi, atau followernya dulu? Atau follower dulu baru program-program yang visioner? Nah, ini dari perspektif yang pemerintah daerah atau di organisasi yang profit oriented atau bagaimana? Soalnya itu pasti ya, beda, Prof, ya? beda pendekatan ya. Itu gimana terus? Kalau di organisasi tentunya kita lebih mengedepankan pada ladder ya. Ladder itu maksudnya jenjang karir pada sebuah organisasi. Yang pertama tentunya seseorang itu harus bisa memimpin diri sendiri, gitu. Baru memimpin tim. Setelah itu tim sudah mampu, baru memimpin unit, ya. Unit organisasi, baru memimpin organisasi. Gitu. Nah, kalau menurut Jim Collins itu ada lebih tinggi lagi, itu level 5 leadership, itu levelnya CEO, tapi fokusnya mungkin sudah tidak ngomongin tentang kalau bukan aku, maka organisasi ini tidak berhasil. Tapi lebih pada ke servant leadership, gitu. Bahwa saya ini sebagai pelayan bagi semuanya, tapi pada yang sama saya juga yang akan mendirect orang ini. Jadi lebih, kalau level 5 leadership ini lebih mengembangkan pada paradoxical leadership, gitu ya. Di satu sisi dia merendah, di sisi yang lain dia mencoba ngelit organisasi ke arah yang beliau inginkan. Nah, kalau dari organisasi yang publik ya, kayak pemerintah daerah gitu, tentunya ada beda jalur ya. Kalau selama ini jelas adalah jalurnya yang diatur oleh undang-undang adalah melalui pilkada, melalui pemilihan langsung di masing-masing daerah. Nah, untuk bisa attract dan bisa dipilih oleh masyarakat, bisa dibangun membangun followership tadi gitu. Followershipnya bisa dilihat dari apakah gabung dengan partai atau mungkin membangun gerakan gitu ya. Gerakan misalnya kayak Gubernur DKI Jakarta saat ini menggunakan Gerakan Indonesia Mengajar gitu. Ini membangun basis sebenarnya. Sambil pada yang sama dia juga membangun leadership-nya lewat memaparkan ide-ide di koran, di media massa bahwa harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Itu yang saya rasa bisa digunakan secara saling melengkapi ya, Mbak Dika ya. Maksudnya leadership juga dibangun, followership juga dibangun. Nah, seimbang berarti kan, Prof. Jadi Mbak Tika, apa yang disampaikan oleh Prof. BM, ya, itu sebenarnya ini tak beri bocoran sampean untuk bisa tahu untuk itu apa kami ingin agendakan Prof BM ini 2 minggu sekali di Erlangga Forum ini ya. Sampean yo seneng ae wong gratis lo coba yo seneng ae Mbak Tika ini ya. Iya, udah gitu dapat ilmu lagi. Dapat ilmu. Cuma begini, jadi untuk jenengan saya yakin bagaimana tadi udah diterangkan kepemimpinan yang basisnya berorientasi bisnis, keuntungan atau yang berbasis pelayanan di otoritas pemerintah kan beda-beda. Iya. Nah, untuk mendalami itu dibocorno yang gini, tapi kuliahin yang sekolah pasca sarjana. Karo ngono ya. Iku gedungnya yang background belakangnya Prof BM ini itu rencana agendanya itu ya sekolah pasca di situ.
Ya. Oh, Nah, oke. itu ada magister, misalnya ada magister ekonomi kesehatan. Jadi beliau, nanti dikupas di situ. Apakah follower juga? Oh, follower nanti itu urusan digitalisasi kita. Nah, alhamdulillah loh ya, yang Airlangga Forum ini Iya. sekalian sahabat perspektif tahu. Ini belum yang kelompok radio Suara Sidoarjo dan LPPL loh ya. Itu yang Erlangga Forum ini follower kita ini setiap minggunya ini baru 2 hari ini saja apal acara ini sudah 2.133 Masya Allah, Followernya. jadi keren. Iya. 2.133 ini apalagi ditambah jaringan radio-radio gitu. Kita Nah, kalau bersinergi saya iya. yakin kuat. Mm-mm. Ini disampaikan bukan berarti nanti Prof BM kepengen jadi wali kota, enggak Mbak, enggak ya. Ingin mengembangkan bagaimana kampus ini bergerak. Jadi pemimpin itu ternyata sangat menentukan loh ya, sangat menentukan. Ngambil decision tadi itu ya kalau beliau ini kan konsepsinya sudah sangat jelas, untuk itu bagaimana yang ditawarkan sekarang di hari-hari ini. Kalau saya ajak diskusinya itu langsung urusan yang pilkada-pilkada, saya khawatir. Untuk Oh itu iya. yang kita dalam posisi di tengah dulu ini, di Iya. tengah. Nah, mendorong kepemimpinan itu saya yakin rumusannya pasti punya ini ya. Prof BM saya yakin ada rumusan-rumusan yang anak muda bisa menangkap pesan, atau ada pemimpin boleh tua tapi bisa menangkap pesan muda, atau pemimpin harus muda. Nah, itu dia. Gimana itu, Prof? Jadi Ya. ikutan menyapa Prof BM gitu ya. Silakan, Prof. Ya, kalau eh, ini seperti tulisan saya kemarin, Pak Iya. Prof Jujuk dan Mbak Tika. Gitu. Kebetulan kemarin sempat nulis bareng Pak Khairul Tanjung dan Pak Izadi Iya. hasil penelitian di Transmedia, terbit di Creative Industries Journal ya. Saya sampaikan bahwa kalau anak muda, ini kebetulan saya ngambil intisari dari yang di Transmedia gitu. Kebetulan ada banyak tokoh senior di sana, dan pada yang sama juga banyak anak muda yang tiap tahun itu yang direkrut mungkin sekitar 600, dan tiap tahun juga yang keluar itu 450 gitu. Nah, beliau menyampaikan, si komisaris ini, Bapak Komisaris ya, Pak Citi maupun Pak Izadi, bahwa yang tua itu memang mempunyai crystallized knowledge ya. Knowledge yang sudah terkristal berdasarkan intuisi, pengalaman, dan seterusnya. Banyak wisdom yang beliau punya gitu. Tapi yang anak muda ini punya idealisme yang tinggi. Dunia itu harusnya ideal seperti ini gitu, dengan tenaga yang tentunya jauh lebih besar, energi yang jauh lebih besar dibandingkan yang senior. Bila mana ini digabungkan antara yang muda dengan yang tua, yang muda punya energi, punya idealisme yang mungkin untuk dunia yang lebih baik gitu, misalnya daerah yang lebih baik gitu, sedangkan yang senior itu memberikan wisdom. Dulu aku pernah melakukan ini, tapi kayaknya kurang optimal. Kamu akan bagus kalau melakukan dengan cara begini. Nah, ketika kombinasi ini terjadi, akan membuat kreativitas atau efektivitas dari eksekusi strategi yang sudah dibicarakan itu akan jauh lebih optimal. Nah, ini yakin Prof. Saya yakin ini ya, pemerintah-pemerintah daerah yang dengarkan siaran ini langsung mengancang-ancang, 2024 pasangan saya pokoknya muda, tua, muda, pokoknya harus ada partner itu. Jadi ada keberimbangan ya. Kalau yang sekarang sudah merasa, ono sing di beberapa kabupaten kota yang 18 yang ikut pilkada ini banyak yang tua terus muda. Ada juga yang muda tua. Saya tidak sebutkan lokasi-lokasinya gitu ya, karena ada iklan dok ini sih, ini iklan tak sebut no ya. Jadi sudah berarti alhamdulillah itu ideal. Artinya apa? Ada konsepsi yang tadi sangat crystallized, knowledge-nya ada. Jadi pikiran-pikiran yang sudah mengendap itu ada, tetapi juga ada dorongan menjadi energi baru yang cair, anak-anak muda yang idealis. Berarti tampaknya loh dari hasil pengamatan Prof, di beberapa kabupaten yang pasangannya itu ada yang nomor satunya tua, yang nomor duanya muda, misalnya begitu. Untuk wakil bupati, bupatinya itu tampaknya kok banyak yang
dapat respon positif hasil-hasil survei. Berarti itu saya yakin ini jangan-jangan sudah dapat bocoran dari Prof BM ini ya. Oke, Cak Parto, langsung ditanggapi nih Cak, ada yang sudah bergabung di WhatsApp ya, redaksi Suara Sidoarjo. Ada, sebentar, ada beberapa yang masuk ini ya. Oh, ada Pak Muzaki di Sukodono. Wah, ini sudah lama banget ya Cak ya. Anu 2 atau 3 kali pertemuan gak telepon lapo sampean. Itu dia. Pokoknya tambah telepon tambah sehat ya Muzaki. Ya. Itu dia makanya Pak Muzaki ini menyampaikan selamat pagi Cak Suparto dan Profesor. Assalamualaikum, salam kenal dari saya Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Waalaikumsalam Cak Muzaki. Iya, ini menyampaikan kalau tadi dijelaskan bahwa jika tua dan muda itu bisa berjalan beriringan. Tapi selama ini yang saya tahu, komunikasi antara yang tua dengan yang muda itu selalu ada ketidaksinkronan. Kayak susah gitu loh kalau kita itu mau berbicara dengan bahasa yang tua itu disampaikan kepada yang muda, sehingga itu membuat yang muda juga tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh yang tua. Bagaimana terus jika seperti ini? Oke, terima kasih Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Ada lagi, saya ke redaksi dulu Cak, sekalian ya. Karin. Mumpung belum waktu jeda iklan loh iki. Iya. Aku kan mesti nyawang jam-jam itu iki. Iya. Tinggal 2 menit. Iya, Karin. Ini dari Ibu Yulia di Gedangan. Iki oleh award nanti ini. Ya, jadi seorang pemimpin juga harus mempunyai kepekaan terhadap segala masukan, keluhan warganya, di samping apa yang menjadi keinginan warganya dengan merespon dengan cepat dan mengambil langkah atau tindakan. Seorang pemimpin juga hendaknya harus lebih sering turun ke lapangan untuk melihat kondisi daerahnya dan warganya yang sebenarnya jangan hanya menerima laporan dari bawahan saja tapi tidak dicek di lapangan. Seorang pemimpin juga harus lebih sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan warganya agar tahu apa yang menjadi keinginan mereka, terutama masyarakat yang paling bawah. Jangan sampai mereka tidak tersentuh apalagi terabaikan dan jangan sampai membuat tembok pembatas dengan kalangan bawah. Inti dari pembicaraan Ibu Yulia ini adalah pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan bisa tergambar dari hasil kerjanya bukan atribut-atributnya. Oke, wah keren. Plus dulu Bu Yulia. Wah, bagus ya. Dan apa pantasnya kuliah ning UNER iki. Nah, itu dia. Seluruh ning kene ya, seluruh ning sekolah pasca kene ya. Saya sedikit mendengarkan penjelasannya Prof BM tadi juga. Setelah ini saya berencana mau ini ya, kita WhatsApp Japri ya, Cak Parto kalau kuliah S2 di sana gimana gitu. Nah, wis engko langsung urusane ngono gak sampai Pak Direktur ya, urusan teknis-teknis Japri-Japrian niku ya. Oke, siap. Silakan. Boleh ditanggapi dulu 2 pertanyaan atau sharing yang sudah masuk. Kalau nanti yang sharing serius kan waktunya kurang 1 menit ya nanggung. Oh iya, nanggung ya. Jadi saya jeda dulu aja deh kalau gitu ya. Anda itu tadi curhatnya Pak Muzaki. Oh iya. Kalau curhatnya Mbak Julia, aku asik ini curhat tentang kepemimpinan Sidoarjo. Mumpung pilkada ditangkap oleh para calon. Nah, ini kan dirungokno para calon untuk ternyata wargaku membutuhkan pemimpin yang begini, yang mau mendengarkan, yang komunikasinya bagus, kemudian ngecek untuk lapangan. Kan itu sudah bagus kriteria. Berarti kalau para calon ini ngrungokno hari ini, itu nanti kampanyenya beda, debat ketiga nanti beda tampile. Nah, iki waktune koyo waktune iklan nanti langsung Prof BM akan menjabarkan itu semua. Oke, siap. Baik, sahabat semuanya, pagi ini untuk Anda yang sudah bergabung di program Perspektif, silahkan yang ingin bergabung untuk sharing. Anda bisa telepon di 0318961514 atau WA 0821326409. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live juga boleh tinggalkan sharingnya juga, pertanyaan atau sharingnya di kolom chat ya. Kalau yang lagi nonton juga di Facebook boleh inbox juga di Suara Sidoarjo. Baik, yang sudah menyapa juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, LPPL Radio Suara Sampang hadir, terima kasih. Dari Panji TV ini juga perspektif oke katanya gitu ya.
Dan juga ini juga disapa oleh Mahardika Bondowoso. Selamat pagi, jangan lupa senyuman manisnya menyapa dunia biar paginya lebih berenergi dan bahagianya hakiki ya. Oke, terima kasih dari Mahardika Bondowoso. Juga dari Praja Angkasa, selamat pagi juga Mbak Tika, kenapa suaranya? Ini belum nyeruput teh hangat ya, berarti kalau pagi. Cak Partos tetap semangat dan salam sehat semua. Dari Eduardo Saratoga, MHP hadir. Ada juga Mbak Dwi Fitriana dan Rosita Roslin, nanti saya akan bacakan untuk sharingnya ya. Saya jeda dulu sebentar. Oh enggak, ini nih saya bacakan dulu untuk Mbak Dwi Fitriana. Duet ahli, senang pagi-pagi dapat ilmu. Kalau pendapat saya pas kampanye, calon-calon pemimpin itu ngakunya paham, ngerti, dan paling komplit. Tapi realisasinya adalah titik. Gak tahu apa titiknya, boleh diisi sendiri ya. Duwi kendel duwi Itu Rosita Roslin. Yang benar itu pemimpin yang mau tahu apa yang mau mengerti. Nah ini dia. Nanti kita akan jawab semuanya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, ada yang 330, juga 600 dan 1500 ml, juga kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya, Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Sager di CV Lantabur Sidoarjo. Teleponnya 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo, RT 03, RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, ya Santri.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Waduh, alon-alon tacak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis, mulio. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilbuk Sidoarjo 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan.
Dulur-dulur, nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat-sahabat semua di Jawa Timur yang sudah bergabung di program Perspektif pagi ini, kita masih bersama dengan Cak Suparto. Cak Parto, ini kita kembali di program Perspektif ya setelah jeda tadi, dan kita masih bersama dengan Prof BM pagi ini ya. Prof, tadi sudah ada yang bergabung, ada Bu Yulia, juga ada Pak Muzaki. Kalau tadi kata Cak Parto nanti akan lebih dijelaskan begitu ya secara detailnya oleh Prof BM. Silakan boleh ditanggapi dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung juga pagi ini, silakan. Oke, terima kasih Mbak Cita. Terkait dengan pertanyaan Pak Muzaki tadi ya, bahwa tua dan muda cenderung kurang bisa berkomunikasi. Saya rasa yang di awal yang perlu difahami adalah ya jelas antara yang tua dan muda, sunatullah ya pasti berbeda ya, cara berpikir, konteks ketika beliau tumbuh berkembang itu pasti beda lah, zamannya juga berbeda. Misalnya kalau antara generasi milenial dan generasi X itu juga pasti beda. Itu yang patut disadari bahwa pasti ada perbedaan di awal. Dan bagaimana menyatukannya? Kalau menurut saya sih, setelah menyadari ada perbedaan, kita juga harus memahami bahwa ya perbedaan itu sunatullah, tapi bila mana itu ada perbedaan, jangan sampai itu perbedaannya ke level personal. Harusnya tetap aja fokus pada beliau berpasangan ini adalah untuk memajukan sebuah daerah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa konflik itu kita kategorikan ada tax konflik, ada personal konflik. Jangan sampai perbedaan ini menimbulkan ke personal konflik. Kalau ke personal konflik nanti permasalahannya jadi tidak efektif dan tidak tidak efektif bagi perkembangan daerah. Harusnya dilokalisir menjadi tax konflik. Ya. Konfliknya itu hanya pada bagaimana cara membuat daerah ini jadi berhasil. Nah, bila mana konfliknya itu sudah terlalu mendasar gitu, mungkin perlu ada mediator, dan sambil meminta bantuan mediator itu sambil melakukan refleksi bahwa perbedaan itu tentunya akan membuat daerah ini akan semakin maju atau tidak gitu. Bila perbedaan itu sebenarnya tidak membuat daerah tambah maju, ya saya rasa di tax konflik tadi bisa langsung dihentikan. Pokoknya jangan sampai mengarah ke personal konflik. Ini kemarin saya sempat diskusi cukup panjang lebar dengan Prof Jojo ini di mobil sambil jalan ngomongin tentang tax konflik sama personal konflik ini. Karena selama ini sebagian besar pemimpin daerah yang berpasangan dan memang secara nature-nya itu berbeda, baik dari sisi gendernya atau dari sisi umurnya, terus akhirnya
menjadi tidak produktif karena mengarah ke personal konflik daripada ke task konflik tadi. Gitu. Berarti gini Mbak Tika, Iya. yang disampaikan oleh Prof BM itu ngerti posisi, sing tuwa ngerti tuwane, sing nom ngerti nome. Gitu. Jadi biar kalau podo ngerti posisi ini sing tuwa ya gak petakilan, sing nom juga gak ngelunjak. Iya. Jadi itu artinya posisi bahasa yang sederhana. Saya yakin. Nah sekarang Mbak Julia iki sing penting maneh ono Mbak Julia Prof. Mbak Julia pokoknya bagaimana nek diadui, nek diwatuli, nek dilapori pemimpin itu harus ngecek untuk lapangan. Gimana itu Prof? Saya tentunya setuju sekali ya dengan harapan warga bahwa punya pemimpin daerah atau public servant yang memang selalu mendengarkan, itu semua pasti punya impian pemimpin daerah yang seperti itu. Kalau di manajemen atau di leadership studies itu memang dikategorikan sebagai gaya kepemimpinan yang servant, servant leadership yang melayani penduduk atau anggota organisasinya. Namun kadang ketika orang lebih ke servant itu dikhawatirkan akan sibuk pada hal-hal yang rutin dan mikro perspektif gitu. Karena banyak hal-hal mikro teknis yang sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh anak buahnya, bisa kepala dinas, bisa bawahan-bawahan dari kepala dinas itu bisa menyelesaikan, tapi diselesaikan oleh pemimpin tertinggi. Kalau sekali-sekali mungkin 3 bulan, 6 bulan melakukan sidak itu boleh. Gitu. Karena sebagai pemimpin memang harus punya helikopter view ya, tidak hanya yang mikro perspektif, tapi makro perspektifnya juga. Gitu. Nah, kemarin juga sempat saya tulis di kolom salah satu media massa bahwa saat ini pemimpin daerah ketika sedang pemilihan itu lebih fokus pada figur atau sosok atau ke partainya. Gitu. Jarang pemilih itu memperhatikan ide besar apa sih yang ditawarkan oleh para pemimpin ini. Gitu. Ini yang untuk menguji mungkin pas pemilu, kampanye calon pemimpin daerah ini sering jalan ke sana sini. Tapi khawatirnya nanti terjebak pada pandangan yang mikro perspektif tadi. Gitu. Hanya bahasa saya itu adalah pemadam kebakaran aja. Ada masalah diselesaikan, ada masalah diselesaikan. Tapi yang gambar ke depan ini mau dibawa kemana daerah ini jarang dibahas oleh para calon pemimpin daerah dan juga konstituen juga jarang memperhatikan bahwa itu adalah penting sekali untuk melihat kualitas pemimpin. Ada level mikronya bagus, servant leadership, tapi di level makronya harus jadi transformational leadership gitu. Harus bisa mentransformasi daerah menjadi jauh lebih baik dari yang ada yang sekarang. Nah, betul itu Mbak Tika. Ya. Nah, cuma ojo tako, Prof, kepemimpinan yang transformatif itu apa? Gurung wayahe. Belum ya. Ikut kuliah dulu gitu. Itu nanti dibahas di sore nanti ya. Sore nanti ya. Sampai kan tim kok rene lho. Iya, nanti sore ada yang ke sana. Ngerti. Oh, iki sak wayahe iklan ngono ngerti kan. Bablas saya. Nah, sekarang kita sudah punya perspektif begini tadi kan. Ada yang pemimpin, ada saatnya loh ya mikro perspektifnya tahu hal-hal detail, ngerti tapi juga tidak berhari-hari di situ. Itu berarti bukan ngeritik ini Mbak. Mosok sih kepala daerah ngatur lalu lintas, nambal jalan melo, jempret melo, itu bukan berarti ngeritik, itu bukan. Ini hanya menyampaikan jarang-jarang oleh ngono, tapi juga sebagai decision maker kan yang tadi posisi di dalam servant leadership boleh, tetapi mereka lebih transformatif nanti mengambil putusan-putusan penting. Tapi apa itu transformatif? Kepemimpinan yang transformatif gurung wayahe ndok kene. Arek penasaran. Sore melu kabeh ngrungokno iku seluruh radio ngrungokno. Iki Malaysia nanti itu langsung juga disiarkan langsung di beberapa radio di Malaysia. Oke, Cak, ini ada Mbak Dwi Fitriana tadi, Cak. Nah, Dwi Fitriana, ya kangen Fit ya Mbak Juli wis nyampekno nang awakmu urung metu iku rasane ya
tak goleki. Nah itu dia. Gini Cak, kalau pendapatnya Mbak Dwi Fitriana ini ya, pas kampanye itu kan calon-calon pemimpin tuh ngakunya paham, ngerti, paling komplit lah istilahnya, paket komplit. Tapi ternyata realisasinya titik. Nah ini kasih PR ini ada titik-titiknya. Ngerti dibutuhno pemimpin sing ngerti apa sing paham apa sing ngerti apa sing gak paham. Nah kayaknya ini juga yang berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Rosita Roslin juga. Yang benar itu pemimpin yang mau tahu apa yang mau mengerti gitu loh. Beda ya mau tahu dengan mau mengerti ya Cak. Ya ono sing ngerti tok tapi gak ngerteni, ono sing tahu tapi gak mau tahu. Tahu loh, ada yang tahu tapi gak mau tahu. Nah, yang begini sing pokoknya pertanyaan sing repot itu langsung nang profesor. Nah, itu. Ini boleh sekaligus nanti boleh disapa juga Mas Ruslan Hasyim. Oh, Mas Ruslan, selamat bergabung kembali. Selamat bergabung. Terus Mas Ruslan Hasyim terus apa lagi itu yang belum kita tahu? Untuk Indonesia saat ini, apakah para pemimpin bangsa saat ini dari Sabang sampai Merauke itu dalam kategori tahu yang dimau masyarakat atau tidak tahu tidak siapa yang paling tahu yang dimau masyarakat? Gimana ini ya? Karena bisa jadi pemimpin saat ini akan jadi pemimpin baru di masa nanti di daerah yang berbeda atau bahkan jadi pemimpin nomor 1 di bangsa ini. Indikatornya itu apa saja begitu? Nah, nanti ilmu saya itu kan ilmu masa-masa lalu. Imam Ghazali itu membagi 4 pemimpin ada Imam Ghazali itu. Tapi nih zaman diceritakno Imam Ghazali ngono cak partai koyo khotbah wae ngono. Ada yang penting untuk itu apa? Bagaimana yang tahu, yang mengerti dan kriteria pemimpin yang paling memahami kehendak rakyatnya. Nah, itu tugasnya profesor. Nah, untuk itu kita beri kesempatan itu pada Prof BM ini. Iya, silakan Prof. Terima kasih Mbak Dita. Ini ada yang Mbak Dwi Fitriana tadi ya. Iya. Pak Ruslan juga, Cak Ruslan. Ya, Pak Ruslan sama Pak Roslin juga yang mau tahu, mau mengerti dan seterusnya. Saya rasa semua pemimpin sebenarnya sudah tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat. Cuman kita juga harus memahami ada keterbatasan dari sisi anggaran, dari sisi kalau bahasa saya itu ada paid dependent juga. Gitu. Paid dependent itu maksudnya memiliki staf yang memang tidak disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Sehingga tugasnya pemimpin adalah bagaimana melakukan reskilling stafnya agar bisa lebih responsif. Gitu. Misalnya pemimpin daerahnya itu sudah servant leadership, gayanya itu gaya melayani, tapi bawahannya itu tidak di reskilling ya, tidak ada retraining bahwa sebagai pejabat publik Anda ini harus menjadi pelayan seperti saya gitu. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa ada leadership, ada followership. Nah, di tengah-tengahnya itu ada middle leadership ini yang bisa menerjemahkan apa yang dimaui oleh leader terhadap follower ini gitu. Biasanya jatuhnya yang yang membuat gagal eksekusi itu adalah yang di middle ini tidak di take care. Itu salah satu topik penelitian yang saat ini sedang gencar saya lakukan dengan grup riset saya, bagaimana memberdayakan dan membuat middle leadership ini bisa mengeksekusi, menerjemahkan gaya kepemimpinan yang melayani dari yang atas itu menjadi bisa tereksekusi di masyarakat. Jadi bukannya saya menyalahkan yang middle leadership, enggak gitu. Maksudnya mungkin perlu ada reorientasi dan perlu ada training kembali bagi para middle manager, baik yang high middle manager, kepala dinas, atau yang low level middle manager, kasubag, kasubdit dan seterusnya, untuk mengikuti gaya kepemimpinan pemimpin daerah yang memang melayani tadi. Gitu. Nah, itu terima kasih Prof. Jadi memang jangan banyak-banyak Prof ya. Jangan banyak para arek gak gelem kuliah ndok sekolah pasca, cukup kuliah. Ya. Nah, jadi Mbak Tika, mulai 2021 di perkuliahan nanti di sekolah pasca sarjana ini seluruh jurusan, apakah jenengan ngambil prodi imunologi, manajemen bencana, magister sains hukum dan pembangunan, apakah nanti SDM, sumber daya manusia, apa forensik, apa ekonomi kesehatan, apa veteriner, apa digital, apa ekonomi kreatif, pokoknya seluruh
bidang ilmu yang dikembangkan di sekolah pasca sarjana nanti ada mahasiswa itu mendapatkan satu mata kuliah wajib yang menyeluruh di sekolah pasca itu soal mata kuliah leadership. Jadi ada mata kuliah leadership itu yang diampu langsung oleh Prof BM. Ini langsung diampu oleh beliau sehingga calon-calon pemimpin itu menentukan, karena pemimpin itu menentukan imam sholat ya itu menentukan jamaah ambyuk itu ya melok nek imame ambyuk melok ambyuk, sujud melok sujud, kan ngono to pemimpin. Nah, tapi bagaimana hal semacam ini nanti itu ini kan bagian dari menyuarakan suara Erlangga juga. Iya. Kalau saya nanti neruskan aja public relation-nya ya. Ada ya, Cak? Oh, ada. Ada ya. Langsung hubungi khusus ini. Siap. Ini ada yang sudah bergabung lagi di redaksi. Saya ke Karin dulu. Ya, Karin. Ya, ini sudah ada 2 orang yang bergabung di WhatsApp redaksi. Yang pertama dengan Budi Sulastomo dari Kalangbret Tulung Agung. Kalau menurut saya Budi Sulastomo. Iya. Kalau menurut saya memang sudah waktunya berganti generasi untuk kepemimpinan karena yang muda lebih kreatif, lebih inovatif, lebih paham yang dimaui. Kemudian yang kedua ini ada dari Ibu Nadia di Magelang. Nadia Magelang, ya. Selamat bergabung Sugeng Injing Ibu nang Magelang, sehat selalu. Nah, yo tungone rek nang Magelang lho. Tak telepon tuh Magelang. Sopo? Silakan, Din. Tanggung jawab pertama seorang pemimpin adalah mendefinisikan kenyataan. Tanggung jawab terakhir seorang pemimpin adalah mengucapkan terima kasih. Di antara keduanya, mohon maaf sebelumnya, pemimpin adalah budak. Karena kembali lagi, itulah artian sesungguhnya demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, baik, silakan, Cak. Ini boleh ditanggapi atau Prof BM? Prof BM dulu. Iya, silakan Prof BM. Ngomong dosen kepemimpinan kok sampean. Nah, ini dia. Tapi jangan banyak-banyak Prof kuliah ning UNER. Baik, Mbak Tika. Terima kasih untuk yang Pak Budi Sulastomo ya dari Tulungagung. Udah waktunya yang muda. Saya rasa kembali lagi dari sisi kita tidak ngomongin umur secara biologis ya. Ada yang muda mungkin tapi pemikirannya sudah dewasa gitu. Ada yang sudah berumur tapi pemikirannya ya masih muda juga gitu. Jadi saya tidak ngomongin tentang umur biologis tapi umur mental aja, umur mental ya. Karena banyak yang senior juga masih bersedia untuk melakukan kontemplasi dan kolaborasi untuk membuat sesuatu yang lebih baru lagi gitu. Tentu akan jauh lebih ideal bila mana pemimpin yang terpilih nanti bisa merepresentasikan golongan yang memang sebagian besar memiliki karakteristik yang sama, sehingga followernya itu akan semakin banyak untuk mendukung pencapaian visi dari pemimpin tersebut. Jadi saya tidak terjebak dari sisi umur biologis tadi, balik lagi akan jauh lebih bagus bila mana pemimpin yang terpilih itu akan merepresentasikan follower yang memang paling banyak dari sisi demografi atau psikologis dan seterusnya. Terkait dengan Mbak Nadia tadi, saya setuju dengan yang disampaikan bahwa pemimpin adalah yang mendefinisikan kenyataan dan juga ngomong terima kasih gitu. Di tengah-tengah pemimpin adalah bukan budak ya, maksudnya servant, pelayan publik. Jadi itu sejalan dengan yang saya sampaikan tadi bahwa sebagai pejabat publik, para pemimpin daerah itu harus menyadari bahwa beliau didudukkan situ sebagai pelayan bagi hal-hal yang bersifat publik. Ini yang bisa saya sampaikan, Pak. Luar biasa. Jadi Mbak Tika, dari apa yang disampaikan oleh Prof BM yang dengan referensi-referensi modern itu, kalau kita mau mengakhiri di sesi perspektif ini, saya ingin merujuk pada, kan saya bagian ilmu tua, bagian ilmu tua Mbak, bagian ilmu tua. Jadi itu termasuk Mbak Nadia yang Magelang. Ada sosok tua di Magelang itu yang kemudian sejak zaman era Borobudur jenengan itu
kemudian sampai pada di sisi timur Jawa Timur, di Banyuwangi sisi timurnya. Dulu pernah saya lantunkan di sini, itulah zaman telah berubah maka pemimpin pasti berubah. Perubahan kepemimpinan itu pasti diikuti perubahan zaman juga akan harus direspon oleh perubahan kepemimpinan. Dulu Mbak Tika pernah saya lantunkan, ojo di rungokno suarane gak enak Cak, suarane tapi yang penting maknanya di situ. Dulu kan pernah dengar lagu ini toh, Bang wus rahino, Bang wus rahino, srengeng ini muncul sunar sumamburat, Bang wus rahino, Bang wus rahino, srengeng ini muncul sunar sumamburat, cicit cuit cicuit atus kebyur sekere kepati bagas kuwarasan bang wus rahino. Apa maknanya adalah mentari sudah terbit. Bukan berarti kami dulu Prof BM punya Pak Bambang Rahino. Prof Bambang Rahino itu rektor kami. Rektor UNER. Dan itu ada lagu mistis era gerakan bagaimana Indonesia mencapai merdeka itu karena kepemimpinan dengan Bambang wis Rahino. Itu artinya sinar mentari telah terbit, dan tatkala telah terbit butuh pemimpin baru yang mengerti iki wayahe terbit rek. Data pemimpinnya turu, iku soro. Nah, untuk itu apa? Kalau pemimpin kemudian merespon zaman ini, maka segere kepati bagas kuwarasan. Seluruh rakyat akan menikmati kesegaran untuk apa? Bagas kewarasan, seger waras kabeh, ngono Mbak Nadia. Jadi saya mengingatkan saja itu. Artinya pemimpin menyongsong zaman lah, ya. Dan bagaimana zaman ini kita songsong hari ini abad 21, bukan abad rolas. Kita akan menghadirkan kepemimpinan yang transformatif. Apa itu kepemimpinan transformatif? Ikuti acara Airlangga Forum bersama jaringan Radio Suara Sidoarjo dan tim nanti pada pukul 3 sore. Bersama dengan teman-teman dari Malaysia. Gitu Prof, iklan nih. Baik, luar biasa sekali. Baik Cak Parto dan juga Prof BM. Wah, saya jadi banyak penasaran dan rasanya ingin sharing-sharing terus ya. Tapi waktu kita terbatas juga kalau kesempatan kali ini. Lagian juga sama Cak Parto juga sudah. Jangan ya dibuka semuanya gitu ya, tipis-tipis. Jadi nanti sore kita akan juga ikuti atau bisa simak di kegiatan Airlangga Forum ya. Nanti insya Allah Suara Sidoarjo juga akan menyiarkan di sana nanti ya. Baik, Cak Parto terima kasih, Prof BM terima kasih atas waktunya, sharingnya juga. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, Prof BM. Cak Parto, salam sehat juga. Amin, terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk Cak Parto di pekan depan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang sudah menyimak program Perspektif obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas pagi ini, yang sudah ikutan sharing juga terima kasih. Salam sehat juga untuk semuanya yang juga saat ini sudah bergabung dari LPPL Jawa Timur, baik di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, juga Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, juga RGR Tulungagung dan Remaja Klasik Radio Malang yang sudah menyiarkan serentak program Perspektif. Kita sudah bahas tentang pemimpin baru yang tahu apa yang ku mau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jam 8 pagi ini, selanjutnya saya akan ajak Anda juga untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.